Assalamualaikum, hai semuanya. Yuk kita bikin yang lagi viral. Ini dia, kromboloni. Kali ini aku akan berbagi resep kromboloni plus kulit pestrinya. Cocok untuk ide jualan. Langsung ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan susu cair 125 ml, lalu tambahkan 30 gram gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Aduk rata dan biarkan sampai berbuih kurang lebih 10-15 menit. Tutup dan sisihkan. Kemudian siapkan wadah. Lalu tuangkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Kemudian tuangkan garam setengah sendok teh. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 butir kuning telur dan margarin sebanyak 20 gram yang sudah dicairkan. Dan kita masukkan larutan gula, susu, dan ragi. Kalau sudah begini, ini tandanya raginya masih aktif dan siap untuk digunakan. Tuangkan ke dalam wadah, lalu aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Kalau sudah susah diaduk menggunakan spatula, lanjut kita ulangi menggunakan tangan. Tidak perlu sampai kalis elastis, cukup tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita bulatkan dan diamkan sampai mengembang 2 kali lipat, lalu tutup menggunakan plastik wrap seperti ini. Setelah mengembang 2 kali lipat, pindahkan adonan ke alas kerja dan kempeskan adonan sampai gas dalam adonan keluar semua. Lalu kita pipihkan adonan secara perlahan, tekan-tekan, lalu gilas adonan. Gilas adonan sampai berbentuk persegi panjang dengan panjang kurang lebih 42 cm dan lebar 24 cm dan ketebalannya kurang lebih 0,5 cm. Kemudian olesi dengan coarse fat atau margarin pastry sebanyak kurang lebih 100 gram. Olesi sampai ke seluruh permukaan dengan rata. Kalau dirasa sudah rata, kita lipat seperti ini. Ini adalah lipatan single pertama. Lalu kita tabur dengan tepung agar tidak lengket permukaannya dan balik adonan. Lalu tabur kembali dengan tepung. Kita tekan-tekan dan panjangkan. Dan kita gilas kembali. Gilas adonan kira-kira sampai seperti ini. Lalu kita lipat dengan lipatan single yang kedua. Jangan lupa selalu ditabur dengan tepung terigu agar permukaan tidak lengket. Selanjutnya kita akan lakukan lipatan single yang ketiga. Seperti biasa kita tekan-tekan adonan. Lalu kita pipihkan sampai berbentuk persegi panjang dengan panjang 42 cm dan lebar 15 cm. Lipat lagi adonan seperti ini ya. Selanjutnya aku akan istirahatkan adonan ke dalam freezer. Adonan ditutup menggunakan plastik wrap seperti ini ya. Istirahatkan adonan kurang lebih 10-15 menit. Setelah adonan diistirahatkan kurang lebih 15 menit, keluarkan adonan dari freezer, lalu istirahatkan sebentar sampai adonannya sedikit lentur dan mudah dibentuk. Setelah diistirahatkan sebentar, adonan dipipihkan kembali. Tekan-tekan adonan secara perlahan agar coarse food-nya tidak bocor. Gilas dan tipiskan adonan memanjang seperti ini. Kemudian potong adonan menjadi beberapa bagian. Sesuaikan selera untuk lebarnya. Di sini aku menggunakan ukuran 2 cm karena ring cutter yang aku gunakan tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, gulung adonan seperti ini. Usahakan rapat ya. Gulung adonan hingga selesai.
Di sini aku menggunakan ring cutter ukuran berdiameter 10 cm dan tinggi 2 cm ya teman-teman. Setelah semuanya selesai digulung, masukkan ke dalam ring cutter yang telah disediakan sebelumnya. Agak ditekan-tekan sedikit adonannya ya, agar nanti tidak mengembang ke atas. Nah, sebelum di oven, adonan di-proofing atau didiamkan sampai mengembang 2 kali lipat sesuai suhu masing-masing di daerah kalian ya. Jangan lupa ditutup. Setelah di-proofing selama kurang lebih 1 jam, lalu kita tekan-tekan lagi karena ini agak mengembang ke atas. Setelah ditekan-tekan, lalu kita olesi menggunakan susu cair secara rata di permukaannya ya. Atau bisa diolesi dengan campuran kuning telur dan sedikit susu cair. Setelah dioles, lalu siap untuk di oven. Oven dengan suhu 175 sampai 180 derajat kurang lebih selama 30 menit. Oh ya, jangan lupa atasnya ditutup dengan loyang atau pemberat lainnya ya. Nah, setelah setengah perjalanan kurang lebih 15 menit, angkat tutup pemberatnya. Kira-kira seperti ini ya. Setelah 30 menit dan terlihat kecoklatan, angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, bisa kita beri isian sesuai selera. Di sini aku beri isian glaze coklat, atau bisa juga diberi isian dengan whipped cream atau pasty cream ya. Dan terakhir, atasnya aku kasih glaze coklat juga dan topping crispy ball. Bisa dibeli di toko bahan kue terdekat. Dan ini hasilnya, meskipun bentuknya belum sempurna, tapi rasanya enak loh, garing di luar, lembut di dalam. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton.